Tahun 2015, BlackBerry lagi di ujung tanduk. iPhone makin merajalela, Android udah jadi raja. Tapi tiba-tiba muncul satu harapan, BlackBerry Priv. Pakai Android, punya keyboard fisik, dan tampilannya premium banget. Tapi tahu nggak? Justru HP ini yang menegaskan akhir dari BlackBerry di dunia smartphone. Kok bisa? Di video kali ini gue mau ngebahas kenapa BlackBerry Priv gagal nyelamatin BlackBerry dari kehancuran. Semuanya di Flashback in Gadget. Di tahun 2000-an, BlackBerry itu rajanya smartphone. Semua orang kantoran, pebisnis, bahkan artis pakai BlackBerry. Dulu punya BB tuh kayak punya lambang status. Tapi sayangnya mereka terlalu percaya diri. Waktu Apple keluarin iPhone tahun 2007 dan Android mulai booming, BlackBerry tetap ngotot pakai OS mereka sendiri. Padahal UI-nya kaku, susah di custom, dan app-nya minim banget. BBM, ya keren. Sampai akhirnya WhatsApp dan Line muncul dan lebih fleksibel di semua platform. Tahun demi tahun, market share mereka jeblok. Sampai tahun 2014, posisi mereka udah kritis banget. Orang udah jarang beli BlackBerry. Tahun 2015, BlackBerry resmi umumin perangkat Android pertama mereka yang dinamain BlackBerry Priv. BlackBerry bilang Priv itu singkatan dari privacy atau privilege. Mereka mau gabungin keamanan khas BlackBerry dengan kebebasan Android. Speknya waktu itu termasuk flagship, layar AMOLED 5,4 inci resolusi QHD, Snapdragon 808, punya RAM 3GB, internal 32GB, kamera 18 megapiksel, dan baterai 3400 mAh. Dan highlight utamanya, keyboard fisik sliding yang bisa disembunyiin di bawah layar. Priv ini desainnya unik dan mewah. Banyak reviewer waktu itu bilang, ini BlackBerry terbaik sepanjang masa. Oke, kita masuk ke inti video kenapa Priv gagal total. Alasan pertama karena harganya terlalu mahal. Waktu rilis, harganya sekitar 700 US dollar alias hampir 10 jutaan rupiah. Padahal saingannya kayak Galaxy S6, iPhone 6s yang jauh lebih teruji. Orang yang udah ninggalin BlackBerry nggak tertarik buat balik, apalagi dengan harga yang semahal itu. Alasan kedua, performa kurang maksimal. Pakai Snapdragon 808 yang waktu itu udah dikenal cepet overheat. Beberapa reviewer bilang Priv itu gampang panas dan kadang nge-lag kalau dibanding dengan kelas yang sama di harga segitu. Alasan ketiga, keyboard fisik udah basi. Ini ironis, karena keyboard fisik itu justru keunggulan BlackBerry. Tapi ternyata zaman udah berubah, orang udah nyaman ngetik di layar. Keyboard sliding yang tadinya unik malah dianggap ribet dan gak perlu. Alasan keempat, software kurang matang. BlackBerry masang skin mereka sendiri di atas Android 5 Lollipop, tapi tampilannya nggak smooth sama sekali. Security-nya sih top, tapi aplikasi khas BB kayak Hub, BBM, dan Detect juga berat dan jarang dipakai. Alasan terakhir, update Android lemot. Ini fatal banget, tahun 2016 pengguna Priv masih nunggu update Marshmallow, padahal vendor lain udah naik ke Nougat. Android yang harusnya jadi solusi malah jadi beban karena BlackBerry nggak siap jadi vendor Android. Setelah Priv gagal di pasaran, BlackBerry udah jelas, mereka nggak bisa bersaing di hardware lagi. Mereka coba rilis Detect 50 dan Detect 60, tapi respon pasar datar-datar aja. Akhirnya di tahun 2016, sang CEO John Chen bilang kita berhenti bikin smartphone sendiri.
kita bakal fokus ke software dan keamanan aja. Produksi hardware diserahkan ke pihak ketiga kayak TCL. Tapi sayangnya semua HP BlackBerry Android setelah itu nggak ada yang sukses besar. Bahkan rencana comeback BlackBerry dengan 5G tahun 2021 gagal total. Priv bukan cuma HP, itu simbol upaya terakhir BlackBerry buat relevan. Tapi nyatanya tetap gagal total. Dari kasus BlackBerry Priv, kita bisa ambil hikmah pelajaran besar. Adaptasi itu penting, tapi adaptasi telat nggak cukup. BlackBerry akhirnya pindah ke Android, tapi itu baru dilakuin waktu semua orang udah pindah haluan. Nostalgia itu nggak bisa jadi senjata utama. Keyboard fisik emang ciri khas BlackBerry, tapi nggak semua ciri khas harus dipertahankan kalau udah nggak relevan lagi. Harga dan pengalaman pengguna harus laras. Priv punya flagship, tapi pengalaman pengguna kayak mid-range. Buat fans BlackBerry, Priv itu semacam angan-angan. Andai mereka ngambil langkah ini lebih cepat, mungkin ceritanya beda. Jadi, itu dia kisah BlackBerry Priv. HP yang kelihatannya jadi penyelamat, tapi malah jadi lonceng kematian. Nyalain vibe, gadget baru hidupkan hype. Teknologi bikin kita fly, Nayonet bawain yang high. Kasper dan Tool letak di hati, saxophone masuk makin berarti. Info gadget semua di sini, Nayonet tempatnya pasti. Nayonet yuk kita cek, teknologi bikin kita connect. Gadget keren bikin respect, nonton terus jangan reject. Video smooth, info lengkap, harmonis suara bikin asyik rap. Funky beat sambil kita snap, Nayonet selalu mantap. Saksikan tiap inovasi, bersama Nayonet sensasi. Teknologi masa kini inspirasi, tonton terus tanpa kompromi. Nayonet yuk kita cek, teknologi bikin kita connect. Gadget keren bikin respect, nonton terus jangan reject. Kalau lu mau beli HP yang tadi dibahas, atau mau beli HP jadul buat koleksi atau sekedar nostalgia, gue udah siapin link pembelian di deskripsi bawah. Dan kalau lu mau diskusi atau sharing seputar info gadget dan teknologi, boleh join di grup Telegram yang udah gue siapin juga linknya di deskripsi bawah. Segitu aja dari Nayonet, gua Rio, signing out. Ayo subscribe Nayonet, ayo subscribe Nayonet. Biar gak ketinggalan konten api buat otak lu terbang. Ayo subscribe Nayonet, ayo subscribe.